Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Muhammad. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Bekasi. Saya menempuh jurusan Teknik Informatika dan sekarang saya berada di semester 3. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu atau sharing ilmu dari selama 3 semester ini saya berkuliah dan hasil seperti ini. Mungkin saya kan juga masih belajar, mungkin pelan-pelan apabila ada masukan atau kritikan yang membangun, silakan bisa komen di bawah ini, karena komen, kritikan, dan masukan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk membangun diri saya. Di kesempatan hari ini saya akan men-sharing tentang membuat biodata di HTML bagaimana dan membuat kalkulator di HTML bagaimana. Dua proyek tersebut untuk melengkapi tugas UTS saya, dan bisa dibilang melengkapi berarti saya masih belajar, masih banyak orangnya. Apabila ada cara yang lebih simpel, tolong kasih tahu saya biar lebih enak, atau ada singkat yang lebih simpel lagi dan hasilnya lebih bagus, saya terima itu masukan tersebut. Oke. Di project saya kali ini yang pertama, project biodata. Di sini saya mempunyai 3 file dasar ya, file buat itu ya. Yang pertama file HTML, file pokok ya, itu file pokok dimana itu akan berisi tentang tata letaknya, webnya bagaimana, yang dibilang ini bodinya. Jadi di sini ada berbagai banyak fungsi tombol yang diklik tentang riwayat pendidikan, dan diklik langsung auto ke arah pendidikan saya. Dan jika diklik tentang riwayat pekerjaan, auto ke pekerjaan saya yang tertera di blog tersebut. Dan jika kita klik biodata, dia akan langsung auto nyambung ke file PDF sesuai dengan dituliskan di tugas. Untuk kali ini file PDF-nya saya isi dengan file CV saya, karena kayaknya lebih menarik, dan yang file PDF yang saya punya tentang biodata saya ya hanya CV saya. Jadi sekarang kita klik
biodata, langsung akan muncul CV saya, kurang lebih seperti itu. Dan terdapat juga ada dashboardnya, tapi untuk kesempatan hari ini ya tidak, mungkin kayaknya tidak saya jelaskan tentang Bootstrap karena cukup lumayan memakan waktu. Bootstrap tidak sangat panjang, jadi saya ambil yang pokoknya aja, yang pokoknya. Dan selanjutnya mungkin project kedua saya tentang membuat kalkulator di HTML. Yang di sini saya punya 3 file juga, file index.html, anggap aja file.html, dan yang kedua file.css, dan yang ketiga ada file.javascript. Intinya file HTML itu adalah body dari hampir semua tempatnya fungsi-fungsi atau tempatnya file-file, bisa dibilang wadah dari semuanya. Kalkulatornya kayak wadah, tombol-tombol itu, layoutnya tombol-tombol itu, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua file.css ya, style.css itu bisa dibilang sejenis modifikasi sesuai dengan selera si pembuat dan si pemakai, sesuai dari persetujuan si pembeli dan penjual atau pembuat. Karena kita bisa atur sedikit rupa dari size, warna, motif, apa ya, dari mau bikin siku atau agak lebih tumpul, itu tergantung dari si pembuat mau dikasih berapa, seberapa melengkungnya, seberapa luruhnya, dan mewarna apa. Nah, dan yang ketiga, dan kalkulator kita punya file.js atau javascript. JavaScript itu bisa dibilang otaknya. Kalau tadi HTML itu badannya, kalau .js Java itu otaknya. Kalau dia tanya lagi, kalau bikin tanpa JavaScript apakah bisa? Bisa, tapi fungsinya nggak jalan. Kalau JavaScript itu untuk fungsinya, benar, tidak ada jadi cuma tidak ada fungsinya. Jadi tiga file ini saling berkaitan. Ada yang untuk bodinya, style untuk modifikasinya, dan JS itu untuk otaknya. Dan di HTML-nya pun, harus dipanggil. Jadi file Java-nya harus dipanggil untuk untuk menjalankan, untuk menghitung fungsi, untuk menghitung nilai yang diperintah, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi apa namanya, kalau nggak dipanggil dia nggak akan jalan, begitulah kurang lebihnya. Jelaskan penjelasannya HTML, CSS, Java saling berkaitan. Ini HTML body, style itu gaya, Java itu otaknya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nggak usah malam lagi, kita kita langsung ke project saya, biar lihat codingannya plus lihat outputnya bagaimana, fungsinya jalan nggak sih. Ya, ayo.
Kita lihat. Oke, pertama kita buka file project kita, foldernya. Untuk apa namanya, saya sudah mempunyai project yang dibikin beberapa hari yang lalu, dan untuk nge-record saya ambil dari yang sudah jadi dari kemarin di tugas UTS regular. Di sini aku punya 3 yang pokok, abaikan yang Java ya, karena di tentang biodata ini saya tidak memasukkan JavaScript, karena di sini saya memakai Bootstrap. Fungsi Bootstrapnya lumayan banyak, jadi saya tidak jelaskan, mungkin akan panjang sekali. Jadi saya ambil yang pokoknya saja. Ininya kita punya 3 file: response.css, style.css, dan tugas HTML, atau tadi saya jelaskan .html, file.html. .html itu apa ya, bisa dibilang body dari semua fungsi, bisa dibilang wadahnya atau tempatnya bermacam-macam fungsi yang ada, atau bisa dibilang ya, Anda buka web, layar utamanya ya ini .html ya. Dan selanjutnya ini style sheet, harus di respon CSS untuk memanggil file CSS dan memanggil style CSS gaya, dan untuk memanggil bootstrapnya ya, saya bilang setelah kita bikin tadi yang tadi saya buka ya, tapi saya jelaskan terlalu banyak. Dan untuk manggil file ini kita tempatkan di head, dan selanjutnya kita langsung ke body kita mau setting bagaimana nih. Kita mau bikin kotak-kotak. Jadi dalam biodata itu ada kotak-kotak yang gimana ya, biar lebih bervariasi gitu. Ada kotaknya sekian, itu main kontainer, kontainernya. Terus di sini juga ada, kita menuliskan pendidikan, pekerjaan, dan biodata kita yang bakal dimasukin PDF sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau kita klik biodata, dia bakal masuk ke file PDF yang aku punya. Kurang lebihnya seperti itu. Di file pendidikan juga sama, di tombol pendidikan nanti juga sama. Jika lo diklik pendidikan, dia bakal langsung ke pendidikan saya. Pekerjaan atau keluar riwayat pekerjaan, dia langsung masuk ke riwayat pekerjaan saya dan data ke folder ini ya. Dan selanjutnya di sini saya hanya menambahkan caption saya buat, bisa dibilang perkenalan singkat saya lah. Di sini saya menuliskan, halo, nama saya Muhammad, saya seorang yang bisa
berbahasa Jepang, tetapi saya sekarang bekerja di PMA asli Amerika sebagai piano lab profession di perusahaan yang bergerak di bidang sanitary and kitchen. Oh ya, saya jelaskan maksudnya saya berbahasa Jepang karena dulu tahun 2017 saya pernah bekerja di Jepang, jadi saya kurang lebihnya bisa berbahasa Jepang sedikit demi sedikit. Walaupun sekarang udah ya maklum udah 5 tahun yang lalu, jadi agak sedikit lupa-lupanya. Tapi kalau dari segi obrolan saya bisa. Tapi kalau dari formalnya, kalau lebih dalam bahasanya saya masih pas-pasan. Tapi kalau obrolan langsung face to face saya bisa. Insya Allah bisa. Dan di sini saya kan bekerja di berbeda bahasa formal di perusahaan itu sangat menarik dan memberi pengalaman baru buat kita. Ya, maksudnya saya udah terbiasa di perusahaan Jepang dengan bahasa formal dan bahasa Jepang. Sekarang saya di perusahaan Amerika, yaitu bahasa formalnya bahasa Inggris. Jadi saya cukup lumayan telat lama kalau belajar bahasa Inggris, karena lidah saya mungkin bahasa asing yang pernah nongol, yang pernah dipelajari itu bahasa Jepang. Jadi agak lumayan sedikit kagok saja sih. Tapi nggak apa-apa, itu buat pengalaman saya pribadi. Ada pepatah yang saya bilang, banyak orang gunung bekerja di laut, begitu pula sebaliknya. Intinya orang gunung banyak kok yang rezekinya di laut, dan orang laut pun yang rezekinya di gunung banyak, karena rezeki dimanapun yang penting halal. Tinggal pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang ada, apa yang kita punya. Oke, lanjut. Di sini ada di RFC untuk memanggil foto profil saya, karena aku bikin biar ada foto profil saya. Jadi bukan hanya tentang tentang biodata saya, tapi hanya tulisan semata. Jadi sengaja saya pajang foto saya biar ini orangnya, ini profilnya, dari biodatanya, dari pendidikannya, dari pengalaman pekerjaannya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nih, di sini ada selection ID pendidikan. Terus div kelas pendidikan, main kontainer. Jadi di kolom pendidikan saya kasih kontainer, kasih kotak biar lebih menarik, lebih pantas dilihat. Dan titelnya saya tulis riwayat pendidikan. Nah, ya aku biar jadi sekolah dari SD di tahun berapa, di student from, dari terus SMP, MTS. Kalau saya belum MTS dari tahun berapa ke tahun berapa, dan SMK-nya lulus tahun berapa, terus sekolah di tahun berapa sampai tahun berapa. Ntar fungsinya bakal melakukan seperti itu. Nah, ini saya menampilkan SD saya. SD saya di SD negeri ya, di Jambe. Itu kampung halaman saya. Berhubung saya merantau, mungkin jarang ada yang tahu nama daerah ini. Terus di MTS saya di Al-Matarup, saya di Madrasah Sanawiyah dari tahun 2005 sampai 2008, kurang lebih 3 tahun ya.
Alhamdulillah lulus tanpa tertinggal. Alhamdulillah. Menurut saya, dan saya teknik audio video ya harus lemah, tapi lari kayak itu mungkin rempet-rempet gitu aja. Oke, nggak masalah, belajar nggak ada batasnya pokoknya. Dan di sini ada selection, udah ditutup dah. Tadi kan udah dibuka selection, jadi ditutup dengan nama section dan end pendidikan. Berarti di kolom pendidikan selesai. Selanjutnya ke kolom pekerjaan, sama seperti di atas, ada section diawali section ID. Section kita mau apa nih? Ini kita pendidikan udah, sekarang ke pekerjaan. Sama. Nah, kriteria gimana? Tulisannya apa? Kita harus ini mah. Misalnya mau apa? Bilang berhubung saya arahnya ke riwayat pendidikan, ya udah saya tulis riwayat pendidikan. Working from, bekerja dari kapan bisa di kelas titel, biasanya dari kelas ada kelas main, kelas titel dan kontainer, kelas kontainer ya. Jadi semua aku kasih kontainer biar lebih menarik. Sebenarnya kalau ngomongin riwayat pendidikan, saya lebih dari 5. Cuman untuk hanya syarat ngisi riwayat pekerjaan, saya kasih 2 sampai cukup, maksudnya gitu. Masih terlalu banyak, nama terlalu panjang di kebawahan. Jadi ada nama perusahaan yang apa, jabatannya apa, lama kerja dari kapan ke kapan, ya nanti akan tertulis semua. Contoh ini saya yang dari Jepang, saya Sumatera Kyushu dan LTD Japan sebagai quality control. 1 tahun saya di sana. Setelah itu saya ke perusahaan di Jepang, dari perusahaan di Jepang saya ke Indonesia pulang, terus bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Terus pada tahun 2021 saya join di PT Kosa Manufaktur Indonesia sebagai Technolab Operation sampai sekarang, dan alhamdulillah. Dan kalau udah kelar, kita tutup kembali dengan section dan footer. Ini hanya pemanis sebagai logo, ini buatan saya ya. Selanjutnya saya jelaskan ke respon CSS. Respon CSS itu bisa dibilang untuk mengatur bisa dibilang mau dipakai ke berapa, ukuran layar berapa sih. Berhubung saya masih dasar dan saya baru diajarin untuk 1 layar sesuai dengan perintahnya saja dan yang saya tahu, jadi saya setting ke arah ingin 1 layar PC ya, umumnya PC aja. Jadi nanti kalau misalnya buka lewat HP bakal berbeda. Sebenarnya ada yang di setting lagi, tambahin lagi di bawah sini gambar-gambarnya, itu saya belum sampai ilmunya ke situ. Jadi kalau kita buka di laptop, dia bakal menyesuaikan dengan layar yang ada. Kalau kita buka di HP juga bakal menyesuaikan ke
apa namanya ya, layar yang kita buka HP seberapa sih layarnya, kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya ke style.css. Nah, di sini adalah pengaturan tata letak, kurang lebihnya itulah. Tata letak, ada padding, margin, terus box sizing, font family. Ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Terus background. Nah, aku masukkan background, kita ambil foto dari folder ini ya. Itu background saya sebagai cover. Terus selanjutnya apa namanya, primary text color saya ambil warna hitam. Terus second color saya ambil warna sedikit kehijauan. Paddingnya 6 rem. Color background kecil saya ambil warna putih dan ukuran 244 244 244. Terus lanjut. Selanjutnya adalah di kontainernya, kontainer yang tadi saya jelaskan, bisa ada kontainer pendidikan, kontainer riwayat pekerjaan, dan sebagainya. Semua bisa diatur dengan selera. Oh ya, untuk ini saya komenkan agar dibaca karena kayaknya terlalu rame kalau itu ya. Nah, ini jadi saya ambil auto saja biar gampang, biar simple sih, yang jelas sih. Warna hitam tetap. Nah, front weight-nya saya kasih 700. Front size-nya 1 rem cukup. Dan height saya kasih 1,9 rem. Untuk logonya saya kondisinya kasih 2 rem. Front weight-nya ini untuk logo ya. Front size saya kasih 2 rem. Front weight kasih 600. Dan color var primary text color ya. Front value kita mau bebas, mau bagaimana. Selanjutnya di warna color circle ini ya, biar lebih gampang silakan, kalau pengen nyobain silakan copy saja punya saya, nggak apa-apa. Ini untuk bottomnya jadi 1 rem, backgroundnya putih, jadi colornya primary color ya, biar untuk detail kali teks form upper space 0,5 m dan posisi relatif kurang lebihnya seperti inilah. Silahkan baca sendiri karena tidak mungkin saya menjelaskan semuanya ya. Nanti mungkin kalau dijelaskan A, B, C, D belum tentu paham, tapi kalau langsung coba dipraktikin saja mungkin bakal lebih paham karena kita langsung praktek ya. Kalau model virtual bakal lebih lama sih, yang jelas virtual doang, tapi kita tidak mempraktekkan mungkin bakal lama banget, yang jelas gitu ya. Makanya aku jelaskan semuanya ya, saya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Kalau ini mah tergantung selera lah, Anda dan sekalian mau bagaimana, ukurannya bagaimana, warnanya bagaimana, itu bebas, kurang lebih seperti itu ya.
sama, masih pengikut sesuai dengan ini saja. Hampir style itu nggak jauh-jauh, warna, ukuran, modelnya bagaimana itu semua terkandung dalam style.css ini ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, cukup jelas atau kurang jelas? Agak lumayan belepotan, agak ribet sih. Saya juga pertama agak lumayan lumayan ribet, belepotan juga, keseret juga. Tapi pelan-pelan bertahan sambil praktikin agak lebih ngerti. Mungkin kayak saya masih agak susah buat menjelaskan saja sih. Mungkin kayak saya jarang dan kurang banget public speakingnya. Oh iya, jangan lupa kalau mau memasukkan kayak apa namanya, di mana ya, di mana tadi aku lupa nih, file PDF kita harus bikin juga file PDF ini kan, terus maksudnya bikin folder PDF terus diisi file PDF ya. Sama ini buat menampilin profilnya terus gimana memanggil kalau tidak ada folder gambarnya, kalau nggak ada gambar yang diinput. Nah, mau input ngasal abang input udah bener nih profilku.jpg seumpama, tapi dia tidak disimpan di folder image yang ada di sini, dia juga tidak bakal kepanggil. Jadi semua harus ada dalam folder ini, tugas ini. Di dalam folder ada folder berisi file-file yang bakal dipakai. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa ya, kalau kita pengen lengkap ya harus lengkapin semua dulu. Ini bootstrapnya, terus file PDF-nya, terus file image-nya harus komplit, terus file CSS-nya, style CSS-nya, HTML-nya, harus komplit. Nanti semua bakal langsung bisa terkonekkan, kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita lihat outputnya bagaimana dulu ya. Oke, kita coba running ya. Di sini klik run. Maaf, kayaknya lebih enak pakai ini. Klik, terus open with live server. Kalau aku lebih cepet ini sih ya, nanti dia bakal kebuka, tinggal kita buka lagi aja bagaimana. Coba ayo kita lihat. Nah, kurang lebihnya seperti ini yang sudah saya tulis ya. Halo, nama saya Mamar, kami bersyukur apa yang ada. Di sini yang profil saya ngomongin profil buat foto. Ini foto saya pribadi. Ini yang hijau ini bisa dibilang kontainernya. Udah ada tulisannya kan. Nih, kalau diklik berbeda. Karena kan ada efek kayak pencet tombol, ini tinggal diklik aja sudah arahnya udah bener. Sama yang biodata. Oke, yang tadi kan kita
menjelaskan fungsinya. Oh iya, maaf dulu. Nah, saya jelaskan tentang kontainer. Nih, kontainernya kotak ada 3, di riwayat pendidikan tadi kan ada 3, sekarang ada 3, sama berarti ya, warna sesuai selera. Dan tadi riwayat pendidikan saya kan kontainer saya kasih komen biar nggak kebaca, dan saya biar seperti ini, jadi transparan, tidak ada background dari kontainernya, jadi polos bening. Nah, ini juga ada pengerjaan sama. Ini pengalaman saya yang tadi ya, kurang lebihnya seperti inilah. Coba kita lihat, sekarang kita tes fungsinya. Riwayat pendidikan, klik, langsung ke arah ini kan, ke arah kursornya sudah arah riwayat pendidikan. Jadi kita klik, wah langsung ke sini. Kita ke riwayat pekerjaan, langsung ke bawah. Ini hampir sama sih, dari pendidikan sampai ke pekerjaan, semua hampir sama, cuma beda stylenya aja, mau bagaimana terserah Anda sekalian saja. Dan selanjutnya kita ke file biodata nih, ke tombol biodata. Udah kelihatan hijau. Stop. Selanjutnya kita ke folder kalkulator. Setelah tadi cek tentang biodata, dan yang kedua ini cek kalkulator. Di sini saya kasih nama foldernya kalkulator HTML untuk mengingatkan ini adalah tugas HTML. Klik. Nah, di sini sama, berhubung di sini saya nggak pakai Bootstrap. Saya sini pakai fungsinya buat menjalankan itu, kita pakainya .javascript ya. Kalau tadi kan pakai Bootstrap ya. Kalau mungkin ada ada cara lain mungkin ya, saya juga kurang paham. Kalau ada cara lain bisa komen-komen ke saya aja, komen-komen di video ini untuk menambah wawasan saya, menambah ilmu saya. Saya berbagi itu nggak rugi ya. Ini di VS Code ya, di VS Code ini saya ada .js, di situ JavaScript, terus .html saya kasih nama ini HTML, terus .css saya kasih style.css nya di HTML. Nah, yang tadi saya omongin HTML itu, .html itu jadi bilang bodinya body utama, gimana kita mau ngasih warna, ukuran dan sebagainya, fungsinya kalau tidak ada body yang jelas tidak bisa jalan. Jadi inilah pokoknya ini berisi biasa, saya kasih nama kalkulator application atau bebas lah. Terus div class kalkulator, class user input, maksudnya sesuai yang di inputnya kan, missing entry dan final kalkulator. Dan bottom di sini ada beberapa tombol, udah banyak malahan. Kita buat dulu kayak kalau di kalkulator kan ada plus, bagi, pengurangan,
dan sebagainya. Terus AC bottom itu aku nanti buat apa ya, ngereset lah kurang lebihnya seperti itu. Kalau delete untuk menghapus, ini tergantung operatornya ya. Terus bottom selanjutnya angka nomor 1, angka nomor 2, angka nomor 3, dan plus. Jadi urutannya tuh biar urut itu maksud itu. Terus di baris selanjutnya angka 4, angka 5, angka 6 atau garis miring itu pembagian. Terus selanjutnya blok. Ini angka nomor 7, nomor 8, nomor 9 pengurangan. Bottom selanjutnya nomor 0, nomor titik, atau bisa kalau kalkulator mah jadiin koma. Terus sama dengan untuk melihat hasil dari fungsi. Selanjutnya style.css, di sini body. Kita untuk menyeting bodinya mau sebagaimana, ada box sizing, weight, height, overflow, color, border color itu bisa dibilang kayak apa ya, jikalau Anda apa ya bisa dibilangnya, punya kayak kotakan itu lancip banget, jadi dibuat agak sedikit oval atau melengkung, tujuannya biar apa namanya, sedikit lebih menarik, misalnya gitu. Mohon maaf ya, agak low baterainya. Itu fungsinya border. Mohon maaf, border kalian untuk warnain bordernya ya. Kalau yang buat melengkungnya atau itunya, itu border radius. Kayak di bottom ini, margin font size-nya 1,2. Terus border style, model bordernya bagaimana. Terus border radius yang tadi saya bilangin, mohon maaf kebalik ya. Border kalian buat warna nih, border radius untuk lengkungan sih kurang lebihnya, lebih tepatnya itulah. Terus ini tanda untuk mengetik. Ya kasih komen. Ini color, semua bisa dirubah sesuai dengan apa ya, enaknya bagaimana Anda, yang kurang lebihnya seperti itu. Radius ini untuk memodifikasi tampilan sih kurang lebihnya. Sampai final kalkulator, position absolute signal. Selanjutnya JS atau file JavaScript ya. Ini next bottom sama dengan, oh ya mohon maaf, JS itu apa, jadi apa ya, ini otaknya. Tadi index.html itu bodinya, style itu gayanya, app.js itu otaknya ya, atau fungsinya. Kurang lebih seperti ini. Bottom switch display in HTML, AC, delete. Maksudnya AC ini untuk clear display, bisa dibilang reset layar lah. Delete untuk remove atau delete yang ada di layarnya. Ini untuk agak negatif ya.
Nah, ini deklarasinya. Ambil itu. Nah, ini nilai fungsinya. Ini banyak yang aku komenin ya. Fungsi clear display. Jadi either text content sama dengan kosong. Jadi kalau clear display langsung kosong. Tidak ada tulisan yang berubah atau dari yang ada bakal jadi menghilang. Bisa dibilang reset. Tapi hanya mereset yang ada di display saja. Ini fungsi remove number, bisa dibilang untuk fungsi delete ya. Delete bukan reset ya, hampir sama tapi beda ya. Ini seperti ini kurang lebihnya. Mungkin agak lebih, oh iya, mohon maaf, satu lagi. Pasti bakal ada pertanyaan. Kalau misalnya mas-mas mbak-mbak ini mau pakai dari codingan saya ya, coba tanya, apakah dengan 3 file ini, dengan codingan ini cuma bisa running atau bisa jalan? Dan saya jawab bisa. Kalau sekedar running, liatin view-nya, lihat hasil output-nya, gambarnya berhasil. Tapi jangan sampai lupa ini file.js fungsinya. Kalau jadi tapi tidak ada fungsinya, buat apa? Buat pajangan. Jadi harus dikonekkan. Di index ini kita panggil JavaScript-nya di sini sesuai dengan nama filenya apa. Jadi kalau dipanggil, dia bakal menghitung fungsi dari perintahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat output dari kalkulator ini ya. Biasa awal di sini klik kanan, open with left server. Kurang lebihnya seperti ini kalkulator sederhana yang saya bikin. Border radius itu untuk merubah ini. Border color itu untuk merubah warna si bordernya. Mau kotak, mau bulat, mau apa. Kalau misalnya kita rubahnya arah ke kotak, ya udah dia auto kotak. Tapi di sini saya merubah biar agak lebih oval, lebih menarik saja sih. Warna juga dikit-dikit saya rubah. Ya rubah maksudnya saya bikin agak lebih cerah, lebih beda dengan yang lain. Di sini udah kelihatan, tiap tombol mau diklik udah kelihatan ada pergeseran, ada pergerakan, ada efek dari klikannya walaupun pergeserannya belum diklik. Oke, kita coba fungsinya 1 ditambah 2 sama dengan 3.00. Karena mungkin aku ini belum nyampe ke angka desimal, angka normal, jadi hasilnya 3,00000. Harusnya kalau
di belakang koma 00 nggak perlu ditulis gitu. Coba delete, bisa. Tadi kan udah output, kita biasanya pakai AC atau reset. Nah gitu. Dan ini 63 66, kalau delete hanya masih bisa fungsi selama itu bukan output dari penghasil perhitungan. Nah yang tadi hubungannya kan masalah kalau kita bikin nyontek atau copy paste terus nggak dikonekin, bakal bingung. Intinya mah Javanya harus dipanggil. Kalau misalnya tadi nggak dipanggil, jadi tidak jadi seperti ini, tetapi fungsinya zero, kurang lebihnya itu. Makanya harus teliti sih, lebih jeli aja kalau menurut aku gitu. Mungkin dengan penjelasan yang pendek ini bisa dimengerti ya. Saya juga masih belajar, kita semua belajar, jangan malas-malas untuk belajar, perlahan tapi pasti. Yang penting waktu agak lama, yang penting codingannya benar, outputnya bagus, outputnya benar, itu udah rasa apa ya, kebanggaan sendiri saja sih. Lebih bangga aja, oh berarti aku ini bisa. Karena sebenarnya informatika itu gampang kalau kita menikmati, karena dia hanya belajar tentang program A, B, C, D, E, seumpama. Tapi kalau nanti ada apalagi itu, pasti salah satu program ini bakal dipakai kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi apalagi Java di semua medan kepake lah. Jadi gampang, harusnya gampang ya. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata udah hampir 1 jam. Aku bisa bilang sharing tentang program HTML untuk membuat biodata dan membuat kalkulator ya. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan atau salah sintak, saya mohon maaf. Saya masih belajar untuk public speaking biar lebih bagus lagi, jadi bertahap. Oke, dan apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like and subscribe untuk menambah motivasi saya untuk selalu berkarya dengan berbagi informasi tentang dunia informatika. Karena like dan subscribe dari Anda itu sangat bagi saya. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya kita selalu sharing aja agar belajar itu lebih enjoy, lebih enak. Abaikan yang lain AI tentang bahasanya kamu gak bikin. Orang bisa itu berawal dari gak bisa, kecuali orang yang bisa nggak mau belajar, itu nggak ada outputnya. Jadi kalau dalam dunia informatika itu nggak bisa running, jadinya error. Semoga bisa dimengerti.
dengan obrolan kita yang lumayan lama, ternyata nggak berasa banget dan terasa cepat sekali. Izin aku akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.